Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Auliana Vitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori-teori pembelajaran dan kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Perkenalkan saya Vila Destiani sebagai moderator sekaligus pemateri kedua dan rekan saya Eva Renita sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan yaitu materi kami mengenai teori konstruktivisme. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Eva Renita. Kepada Eva Renita, dipersilahkan. Baik, jadi apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah pendekatan psikologi dan pendidikan yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman. Pembelajaran melibatkan proses kognitif yang kompleks dan pemikiran yang aktif. Individu secara aktif mengorganisasi, menafsirkan, dan membuat makna berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Lalu ada tokoh penting. Yang pertama itu ada Jean Piaget sama Steve Jobs. Lalu ada konsep dan prinsip konstruktivisme. Konstruksi konstruksi pengetahuan merupakan individu membangun pengetahuan sendiri menggunakan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Lalu ada konstruktivisme sosial. Pengetahuan dibangun melalui kolaborasi, diskusi, dan relevansi bersama orang lain. Selanjutnya ada refleksi. Proses proses merefleksikan pengalaman untuk mengidentifikasi pola memperdalam pemahaman. Lalu ada konteks dan makna. Pembelajaran dipengaruhi oleh konteks yang relevan dan bermakna bagi individu. Selanjutnya ada prinsip dasar konstruktivistik. Yang pertama itu ada konstruksi pengetahuan aktif, di mana individu mengaitkan atau mengintegrasi pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Selanjutnya ada konstruksi pengetahuan yang unik. Setiap individu memiliki konstruksi yang personal tidak seragam. Yang ketiga ada konteks dan situasi yang bermakna, di mana pembelajaran efektif terjadi dalam konteks yang relevan. Yang keempat, pemikiran reflektif dan metakognisi, mendorong kesadaran akan proses berpikir dan perbaikan strategi belajar. Dan yang terakhir, ada pembelajaran berbasis tantangan, di mana diarahkan pada tantangan atau masalah yang memerlukan pemikiran kritis. Yang selanjutnya ada model pembelajaran berbasis inquiry. Jadi, yang dimaksud model pembelajaran berbasis inquiry ini adalah model yang menekan pengalaman mengajar dan mendorong siswa menemukan konsep dan prinsip sendiri melalui proses berpikir kritis dan analisis menemukan pengetahuannya sendiri atau rasa ingin tahu. Karakteristik utamanya yaitu berfokus pada pertanyaan karena rasa ingin tahu siswa. Lalu investigasi, eksperimen, pengamatan, lalu pemecahan masalah berbasis bukti. Yang terakhir ada refleksi dan komunikasi temuan. Tahapan inquiry sendiri itu ada orientasi, di mana guru menyajikan fenomena atau masalah untuk membagikan rasa ingin tahu pada siswa. Selanjutnya, pengajuan pertanyaan. Siswa merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, investigasi. Siswa mengumpulkan data melalui eksperimen, observasi, atau sumber lain. Keempat, analisis dan kesimpulan. Siswa menafsirkan data dan menyusun kesimpulan secara logis. Yang kelima, refleksi. Siswa mengaitkan hasil temuan dengan konsep atau konteks yang lebih luas. Yang terakhir ada evaluasi, di mana guru menilai pemahaman proses berpikir dan keterampilan siswa. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh moderator.
Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan yaitu mengenai model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Jadi project based learning sendiri di sini adalah sebuah pembelajaran jangka panjang yang melibatkan siswa dalam merancang, membuat dan menampilkan produk untuk mengatasi permasalahan di dunia nyata. Fokus dari PJBL sendiri yaitu pada konsep-konsep utama berupa disiplin ilmu, pemecahan masalah bermakna, otonomi belajar, dan hasil akhir yang berupa produk nilai realistis atau produk hasil dari proyeknya itu sendiri. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari PJBL. Yang pertama adalah authenticity, yaitu mengidentifikasi masalah nyata yang ada di lapangan. Kemudian ada rich inquiry atau penelitian mendalam, berdiskusi untuk sebuah solusi. Kemudian ada otonomi berupa kemandirian, yang mana pada otonomi ini guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Kemudian ada meaningful assessment atau penilaian berkala untuk perbaikan proyek yang dibuat oleh siswa. Dan yang terakhir ada craftsmanship atau menghasilkan produk yang memenuhi standar. Kemudian dalam PJBL ini ada beberapa tahapan atau sintaks. Yang pertama adalah tahap penentuan pertanyaan mendasar atau pada tahap ini berupa perumusan pertanyaan esensial dari masalah yang ada di dunia nyata. Kemudian ada tahap penyusunan perancangan proyek. Pada tahap ini akan dilakukan penentuan aturan, kemudian langkah-langkahnya, dan juga alat bahan apa saja yang akan digunakan dalam pembuatan proyek ini. Nah, ini semua dilakukan secara kolaboratif, yang mana didiskusikan dengan rekan-rekan kelompoknya. Kemudian ada penyusunan jadwal. Setelah diketahui rumusan dari masalahnya, kemudian perencanaan proyeknya, kemudian disusunlah jadwal untuk pembuatan dari proyek itu sendiri. Setelah itu akan dilakukan pemantauan siswa dalam kemajuan proyek. Ini dilakukan oleh guru, yang mana guru ini bertindak sebagai fasilitator dan memantau proses penggunaan rubrik. Kemudian ada penilaian hasil, yaitu penilaian ketercapaian kompetensi dan kualitas hasil proyek. Dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman, yang mana pada tahap ini akan dilakukan refleksi terhadap proses dan juga hasil proyek. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Problem based learning sendiri merupakan pembelajaran yang urutan kegiatan belajarnya ini berfokus pada bagaimana pemecahan masalah yang ada di dunia nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat terbuka. Ciri-ciri dari problem based learning ini yaitu yang pertama adalah menggunakan masalah nyata atau kasus sebagai konteks pembelajaran. Jadi masalah yang ada ini yang digunakan adalah masalah-masalah yang ada di sekitar murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah masalah ini bersifat sebagai pendorong peningkatan berpikir kreatif dari siswa. Dan yang ketiga, berlandaskan pada paradigma konstruktivisme, yang mana pada ciri ini peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau student center, bukan teacher center. Kemudian yang terakhir adalah masalah tidak memiliki solusi tunggal, salah atau benar, tapi solusi bijak. Jadi masalah ini masih perlu diskusi untuk penyelesaian atau solusinya itu bagaimana. Kemudian ada tahapan atau sintaks dari model pembelajaran problem based learning. Yang pertama adalah tahap penyajian suatu masalah. Pada tahap ini, guru akan menyajikan masalah nyata yang ada di sekitar siswa. Bisa berupa isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah tahap mendiskusikan masalah. Pada tahap ini, siswa akan berdiskusi, yaitu menggali fakta, mengidentifikasi, serta mencari pemecahan masalah terkait masalah yang disajikan. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah di luar bimbingan guru. Pada tahap ini, siswa akan mencari informasi, menggali berbagai sumber lagi, seperti melalui internet, perpustakaan, atau melakukan observasi. Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah tahap berbagi informasi. Setelah informasi ini dicari, siswa akan berbagi ide dan mendiskusikan proses pemecahan masalah dalam sebuah kelompok.
Kemudian, tahap yang selanjutnya adalah menyajikan solusi. Pada tahap ini, siswa akan menuliskan atau presentasikan hasil pemecahan masalah. Dan yang tahap yang terakhir adalah guru akan merefleksikan. Guru akan membimbing siswa untuk mereview seluruh proses dan mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang diteliti. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah bahwa teori konstruktivisme ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan secara aktif melalui pengalaman, interaksi, dan juga refleksi. Kemudian model-model pembelajaran seperti model inquiry, PJBL, dan PBL ini mendukung proses tersebut dengan melibatkan siswa dalam penyelidikan, pemecahan masalah, dan juga kerja kolaboratif. Melalui pendekatan ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Kenapa? Karena siswa tidak hanya memahami materi, tidak hanya menguasai konsep, tetapi siswa juga mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis dan mandiri. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya terkait materi kami, baik yang kurang jelas atau ingin menanyakan sesuatu, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di video ini. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.